Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya yang sudah ada di depan YouTube masing-masing. Pertama akan memperkenalkan diri, yaitu nama saya adalah Dedi Supriyadi sebagai Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Kota Tasikmalaya. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dalam kegiatan Matsama dengan materinya yaitu tata tertib madrasah. Dengan demikian maka selamat kepada kalian seluruh calon siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Kota Tasikmalaya. Materi pada masa ta'aruf siswa madrasah atau matsama di MTS Negeri 4 Kota Tasikmalaya ini, di mana materi yang akan dibahas mengenai tata tertib madrasah. Kenapa matsama ini bersifat daring? Karena situasi atau keadaan di negeri kita ini dalam keadaan pandemi COVID-19. Selanjutnya, perlu kita ketahui pada masa pandemi COVID-19 ini kita harus melaksanakan segala sesuatu dengan prokes, ya. Jadi kita harus betul-betul menjaga supaya tidak terjadi penularan di antara kita semua. Materi yang kita akan bahas ini mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tata tertib di madrasah. Ya. Nah, apa pengertiannya dulu? Apa yang dikatakan tata tertib itu? Tata tertib adalah aturan-aturan yang harus ditaati di madrasah agar proses kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik. Jadi dengan demikian tata tertib ini sangat diperlukan untuk mengatur segala sesuatu yang ada di madrasah. Karena kita ketahui setiap kegiatan atau setiap organisasi termasuk di madrasah ada tata tertib atau ada aturan. Selanjutnya, apa tujuannya diadakannya tata tertib itu? Yaitu untuk membantu siswa-siswi di madrasah untuk memperoleh peserta atau memperoleh prestasi belajar yang maksimal. Jadi sekali lagi tujuannya adalah untuk membantu siswa-siswi memperoleh prestasi belajar yang maksimal. Itu merupakan tujuan utama adanya tata tertib madrasah. Kemudian adanya tata tertib berarti ada manfaat. Tidak mungkin ada sesuatu kalau tidak ada manfaatnya. Makanya manfaat adanya tata tertib tersebut yang pertama adalah untuk melatih kedisiplinan. Jadi melatih kedisiplinan. Karena yakin tanpa ada kedisiplinan maka tidak akan tercapai keberhasilan. Itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua adalah melatih tanggung jawab. Jadi agar sesuatu berjalan dengan baik, maka ada aturan atau tata tertib. Nah, manfaatnya adalah melatih tanggung jawab
bagi seluruh warga madrasah, khususnya siswa-siswi di MTS Negeri 4. Kemudian manfaat yang ketiga adalah mengefektifkan kegiatan. Artinya agar setiap kegiatan yang dilakukan efektif, maka perlu ada tata tertib. Yang keempat, manfaat yang keempat adalah mengingatkan tugas sebagai pelajar. Jadi pada prinsipnya tata tertib itu sebagai peringatan ya, bahwa tugas kalian adalah sebagai pelajar. Jadi tugasnya sebagai pelajar ya belajar ya. Apakah itu belajarnya di rumah ataupun belajarnya di sekolah atau di madrasah. Manfaat yang kelima adalah melatih kejujuran. Kalau orang pintar itu banyak, tapi orang jujur itu sedikit ya. Nah, dengan adanya kegiatan ataupun adanya tata tertib, nah ini salah satunya adalah melatih kejujuran. Kemudian manfaat yang keenam adalah menjaga kenyamanan lingkungan. Tanpa adanya tata tertib atau tanpa adanya aturan, maka itu akan liar. Sementara siswa belajar itu perlu kenyamanan. Nah, oleh karena itu ada tata tertib. Selanjutnya manfaat yang ketujuh adalah melatih kemandirian. Dengan adanya tata tertib maka siswa akan mandiri ya, atau berdiri sendiri, tidak mengandalkan kepada orang lain. Manfaat yang kedelapan adalah melatih keterampilan sosial dan soft skill. Karena kita sebagai makhluk sosial, kita memerlukan orang lain. Contoh dalam kehidupan, tidak mungkin kita itu memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi perlu adanya bersosialisasi ya. Apalagi yang namanya belajar di madrasah pasti akan bertemu dengan orang lain. Kalau tidak memiliki keterampilan sosial, yaitu otomatis kita tidak akan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah itu ya, manfaatnya ada 8 ya. Selanjutnya, tata tertib itu ada jenisnya. Ada tata tertib secara umum dan ada tata tertib secara khusus. Kalau umum mah itu menyangkut segala sesuatu ya. Kalau khusus ya ini khusus yang ada di Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Kota Tasikmalaya. Nah itu jenis tata tertib. Jadi sekali lagi, jenis tata tertib itu ada 2. Satu ada tata tertib secara umum, kemudian ada tata tertib secara ya. Nah, apa saja yang termasuk tata tertib secara umum? Nah, ini masih umum ya. 1. Mematuhi peraturan dan tata tertib di madrasah. Jadi aturan-aturan yang ada di madrasah harus dipatuhi ya. Seperti patuh dan hormat pada orang tua, guru, dan karyawan. Kemudian santun dalam bertutur kata serta beretika dalam pergaulan.
Jadi harus ada yang membedakan anak madrasah dengan yang tidak belajar ya, atau yang tidak sekolah. Nah ini harus diingatkan ya oleh seluruh siswa MTS 4, itu harus santun dalam bertutur kata serta beretika dalam pergaulan. Nah kalau bagus ataupun sebaliknya jelek, tidak santun dan bertutur katanya yang tidak baik, mungkin sekolahnya di mana ya, nah itu ya. Kemudian tata tertib secara umum yang kedua adalah selalu menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, dan MTS Negeri 4 Kota Tasikmalaya. Jadi harus menjaga nama baik ya, nama baik diri sendiri, keluarga, dan alma mater, yaitu MTS Negeri 4 Kota Tasikmalaya. Jadi yang pertama ditanyakan itu siapa itu orangnya, siapa keluarganya, sekolahnya di mana. Nah ini ya, jadi perlu ada atau harus selalu menjaga nama baik ya. Kemudian yang ketiga, mengerjakan dan melaksanakan semua tugas dan kewajiban sebagai siswa MTS Negeri 4 dengan penuh tanggung jawab. Contoh, apabila ada tugas, kerjakan dengan baik. Karena tugas kita adalah belajar. Ya. Jangan mentang-mentang sekarang pandemi, belajarnya daring, maka seenaknya saja dalam mengerjakan tugas. Yang keempat, tata tertib yang umum yang keempat, memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kekeluargaan di lingkungan madrasah. Siapa lagi yang akan memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kekeluargaan di madrasah apabila bukan daripada komponen madrasah? Salah satunya adalah siswa-siswi MTS Negeri 4 Kota Tasikmalaya. Kemudian tata tertib umum yang kelima adalah memiliki kartu pelajar sebagai siswa MTS Negeri 4 Kota Tasikmalaya. Jadi seluruh siswa harus memiliki kartu pelajar yang menandakan bahwa kalian itu siswa MTS Negeri 4 Kota Tasikmalaya. Kemudian tata tertib yang umum yang keenam adalah selalu mengucapkan dan menjawab salam bila bertemu dengan guru, karyawan, siswa lainnya, dan atau orang lain, atau tamu yang ada di lingkungan madrasah. Jadi siapapun orang yang masuk ke lingkungan madrasah, maka kalian sebagai siswa MTS 4 ya harus menjaga ya nama baik. Salah satunya adalah dengan mengucapkan atau menjawab salam bila bertemu ya, yang sesuai dengan tata cara Islam. Ada tata tertib khusus. Nah, apa saja tata tertib khusus? Nah, ini khusus ya. Nah, tata tertib khusus itu yang pertama upacara bendera. Setiap hari Senin, seandainya pembelajarannya tatap muka, maka harus ada upacara bendera. Nah, apa tujuannya upacara bendera itu? Yaitu melatih kedisiplinan. Tata tertib khusus yang kedua yaitu apa? Kehadiran dan persiapan belajar siswa. Harus hadir ya. Termasuk kalau pembelajaran daring juga ada absennya. Ya, absen daring ya. Dan mengikuti belajar meskipun dari rumah. Karena apa? Karena sudah jelas ya, mulai jam 7 sampai jam 2 kewajiban atau tugas kalian sebagai siswa adalah belajar, bukan main game, bukan main kesana kemari ya.
tetapi belajar. Juga tata tertib khusus yang ketiga adalah absensi siswa. Tadi sudah dikatakan bahwa meskipun pembelajaran daring, absen itu mutlak harus diisi. Ya. Kemudian tata tertib khusus yang keempat adalah selama kegiatan belajar mengajar berlangsung kalian harus mengikuti. Ya. Jadi tata tertib selama kegiatan belajar mengajar, ya, yaitu contohnya selama KBM berlangsung, ya kita harus apa? Mengikuti apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian tata tertib khusus yang kelima adalah pelaksanaan sholat duhur, sholat duha dan amalan lainnya. Ini Bapak pesan, ya. Tata tertib khusus yang kelima ini khusus bukan hanya di rumah saja, bukan hanya di sekolah saja, tapi di rumah pun perlu dilaksanakan. Jangan sampai ada siswa madrasah yang tidak melaksanakan sholat. Nih, camkan ya. Kemudian tata tertib khusus yang keenam adalah tata tertib waktu istirahat. Kalau waktu istirahat ya istirahat, ya. Jangan waktu istirahat dipakai untuk yang lainnya. Waktu istirahat ya istirahat. Ya. Kemudian tata tertib khusus yang ketujuh yaitu tata tertib pelaksanaan ekstrakurikuler atau pengembangan diri. Jadi khususon bagi siswa MTS 4 semuanya harus mengikuti kegiatan ekskul atau pengembangan diri. Minimal satu ekstrakurikuler yang harus diikuti. Lebih dari satu bagus itu. Kemudian tata tertib khusus yang kedelapan yaitu mengatur tentang tata tertib atau tata cara berpakaian dan tata rias. Jadi tata cara berpakaian ya jelas ya. Hari Senin putih biru. Untuk laki-laki dimasukkan, untuk perempuan dikeluarkan. Ya. Kemudian tata rias. Jangan terutama ini untuk siswa putri mau ke sekolah, mau belajar, tapi dandanannya kayak artis. Nah ini yang perlu kalian pahami. Ini jangan sampai seperti itu. Ya. Jadi tata tertib secara khusus itu ada 8. Nah kemudian apa saja? Jadi ada tata tertib dan apa saja hal-hal yang tidak boleh atau hal-hal yang dilarang. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan madrasah, maka siswa dilarang keras. Jadi ini hal-hal yang tidak boleh. Ya. 1. Membawa atau merokok di lingkungan madrasah dan di sekitar lingkungan madrasah. Atau selama menggunakan seragam madrasah. Pulang sekolah masih pakai baju seragam, kalian merokok, nah itu tidak boleh. Ya. Yang kedua, yang dilarang yang kedua adalah membawa atau mengedarkan, menjual dan menggunakan obat-obatan psikotropika atau narkoba atau minuman keras atau yang sejenisnya. Ini langsung ya akan mendapat sanksi yang sangat berat. Hal yang dilarang yang ketiga adalah membawa, menyimpan dan menggunakan senjata tajam dan senjata api. Contohnya ke sekolah bawa golok, bawa pisau, ya ini tidak boleh. Ya. Nah bagaimana Pak, ini ada kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar, bawa cutter untuk meruncingkan potlot. Nah itu mah lain lagi, karena tujuannya adalah untuk kegiatan belajar mengajar, atau bawa gunting untuk kegiatan melipat, ya karena perlu gunting ya silahkan. Ya, itu mah. Jadi yang jelas yang tidak boleh itu membawa, menyimpan dan menggunakan senjata tajam untuk tujuan-tujuan di luar kegiatan belajar mengajar.
Hal yang dilarang yang keempat adalah membawa, membaca, menonton atau mengedarkan gambar, bacaan, video atau film yang berindikasi pornografi. Nah makanya dilarang nanti ada ya, dilarang membawa HP, ya dikhawatirkan hal-hal seperti itu ada di HP ya. Nah itu hal-hal yang dilarang yang keempat. Selanjutnya hal-hal yang dilarang yang kelima adalah berpacaran atau berdua-duaan dengan lawan jenis dan melakukan pelecehan seksual yang dikategorikan sebagai porno aksi. Ya. Jadi kalau berpacaran ini tidak boleh ya. Apalagi ya melakukan hal-hal pelecehan yang dikategorikan sebagai porno aksi. Kemudian hal-hal yang dilarang yang keenam adalah membuang sampah sembarangan, mencoret-coret, menghilangkan barang inventaris, dan merusak gedung serta seluruh perlengkapan yang ada di lingkungan MTS Negeri 4 Kota Tasikmalaya. Siapa lagi yang akan mengurus madrasah kalau bukan siswa itu sendiri? Kalau coret-coret ya apakah coret-coret di tembok ataupun coret-coret di bangku, di kursi. Nah ini ya tidak boleh ya. Kemudian hal-hal yang dilarang yang ketujuh adalah mengambil barang milik orang lain tanpa izin yang dikategorikan sebagai tindakan pencurian. Seperti ngambil dari uang atau barang dari tas teman. Nah ini ya. Nah itu sudah masuk kriminal ya. Makanya di sini disebutkan hal yang dilarang yang ketujuh. Ya. Nah hal yang dilarang yang kedelapan adalah melakukan pemerasan, pemalakan, dan pembulian yang bersifat melecehkan atau merendahkan martabat siswa lain di madrasah, serta tindakan lain yang dikategorikan sebagai aksi kekerasan. Ini hati-hati ya. Di sekolah lain ada suka pemerasan atau pemalakan atau pembulian. Nah ini ya. Jadi Bapak mengharapkan tidak ada yang terjadi hal seperti itu di MTS Negeri 4 ya. Jadi tidak ada pemerasan, pemalakan atau pembulian ya. Karena kita kedudukannya sama ya. Tidak ada orang kaya, tidak ada orang yang biasa, tidak ada yang lainnya ya. Pokoknya kedudukan kita adalah sama siswa madrasah. Yang kesembilan, hal yang dilarang yang kesembilan adalah melakukan perjudian atau tindakan sejenis dan kegiatan yang melanggar syariat Islam. Hati-hati nih ya untuk siswa-siswi main game pakai uang ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang berbau-bau judi ya. Nah itu tidak boleh, apalagi kita ketahui itu bertentangan dengan syariat Islam. Selanjutnya hal-hal yang dilarang yang ke-10 yaitu membuat dan menggunakan tato dan gambar-gambar serta memakai tindik di tubuh siswa baik yang permanen maupun yang temporer. Nah, ini hal yang dilarang ya, terutama ini tindik bagi laki-laki ya. Nah ini jelas salah satu persyaratan ke jenjang yang lebih tinggi itu tidak bertindik ya, makanya jangan sampai. Kemudian tanpa tato juga ya. Nah kemudian hal yang dilarang yang ke-11 adalah nongkrong di kafe atau mall, warnet atau game center di luar madrasah dengan memakai seragam madrasah ya. Lupakan game lah, kita sebagai pelajar ya belajar ya. Hal yang dilarang yang ke-12 adalah menerima tamu tanpa seizin pihak madrasah. Jadi kalau ada
keperluan kepada kalian, bilang saja, lapor dulu ke guru ya. Ada tamu Pak Bu, ya silakan seperti itu. Jadi dilarang menerima tamu tanpa seizin pihak madrasah. Kemudian hal yang dilarang yang ke-13 adalah memalsukan dokumen atau tanda tangan orang tua, guru dan karyawan. Contoh ini ya, jangan sampai terjadi. Rapot belum ditandatangan oleh orang tua, harus dikumpulkan, akhirnya ditanda tangan sendiri atau oleh temannya. Ini tidak boleh. Berarti itu termasuk pemalsuan, yaitu pemalsuan dokumen. Kemudian hal yang dilarang selanjutnya, yaitu yang ke-14 adalah dilarang mengucapkan kata-kata dan melakukan perbuatan yang tidak pantas dan tidak sopan kepada sesama siswa, kepada guru dan karyawan. Nah, terutama ini kepada sesama siswa ini yang sering mendengar, terutama adalah bahasa-bahasa binatang ya. Ini tidak boleh ada di MTS Negeri 4. Kemudian selanjutnya, hal yang dilarang selanjutnya adalah membuat kegaduhan, memprovokasi, berkelahi atau bentrok fisik sesama siswa MTS Negeri 4 atau siswa sekolah lain. Jadi kalau ada permasalahan, selesaikan dengan musyawarah. Jangan memprovokasi, apalagi sampai berkelahi. Nah ini. Bukan hanya dengan siswa kita sendiri, tetapi dengan siswa lain. Atau bahasa gayanya itu, atau bahasa sekarang itu tawuran ya, antar sekolah ya, atau antar madrasah. Ini tidak boleh terjadi di MTS Negeri 4. Kemudian hal-hal yang dilarang yang ke-16 adalah membawa handphone dan sejenisnya, dan apabila terpaksa membawa karena alasan tertentu harus dititipkan kepada petugas piket. Apalagi pada masa daring seperti ini ya. Nanti kalau ada tatap muka kemudian harus bawa HP, silahkan ya. Karena keperluan tertentu, tapi harus dititipkan di petugas piket. Dan apabila ada kerusakan atau kehilangan, tidak menjadi tanggung jawab madrasah. Dan hal-hal yang dilarang yang ke-17 yaitu tidak membawa dan mengendarai kendaraan bermotor ke madrasah selama jam kegiatan belajar mengajar berlangsung. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh coba? Nah, kalian tahu kan bahwa yang sudah punya hak mengendarai kendaraan bermotor itu syaratnya adalah memiliki SIM, sedangkan surat izin mengemudi tersebut itu mulai keluar setelah usia 17 tahun dan masuk geng motor. Nah ini yang dilarang itu. Kalau ada siswa MTS Negeri 4 masuk geng motor, ya otomatis akan dikembalikan kepada orang tua ya. Nah kemudian tadi ada tata tertib, ada yang dilarang. Nah bagaimana apabila terjadi pelanggaran? Jadi bagi yang melanggar ada mekanisme penanganan pelanggaran. Jadi setiap ada sanksi, setiap ada aturan, ada yang melanggar. Kalau ada yang melanggar berarti ada sanksinya. Nah bagaimana bagi yang melanggar? Ada mekanisme penanganan pelanggaran, yaitu berupa sanksi ya. Sanksi itu apa? Hukuman ya, bagi yang melanggar aturan. Sanksinya apa saja? Yang pertama, peringatan secara lisan dan penanganan langsung. Jadi artinya kalau ada yang melanggar langsung diperingatkan secara lisan, langsung pada waktu itu. Contoh, yang membuang sampah sembarangan, jangan buang sampah. Berarti itu apa? Ditegur secara lisan. Jadi ditangani langsung hari itu juga. Sanksi yang kedua adalah apa? Itu yang paling yang paling ringan ya. Sanksi yang kedua adalah peringatan secara tertulis dengan tembusan kepada orang tua atau wali. Jadi apabila ada yang
melanggar tata tertib yang sifatnya agak berat, nah itu diadakan peringatan secara tertulis dengan mengirimkan surat kepada orang tua atau wali. Ya. Jadi kasih surat ya kepada orang tua bahwa putra bapak ibu melanggar aturan sekolah. Nah, sanksi yang ketiga ini, apabila sudah tidak bisa sanksi secara yang pertama atau yang kedua, baru diadakan pemanggilan kepada orang tua. Jadi panggil orang tuanya. Ya. Maksudnya apa? Supaya orang tua bareng-bareng dengan madrasah mendidiknya. Dan sanksi yang keempat ini agak berat ya, yaitu adanya diskors ya untuk jangka waktu tertentu. Jadi karena sanksinya berat ya diskor. Apakah itu 3 hari atau 1 minggu atau 2 minggu? Nah itu adalah sanksi diskor. Tidak boleh masuk madrasah ya, karena melakukan pelanggaran yang berat ya. Dan yang terakhir ini sanksi yang berat. Apabila melakukan pelanggaran-pelanggaran yang berat, maka sanksinya diberhentikan dari madrasah. Artinya apa? Bahwa kalian apabila melakukan pelanggaran yang berat itu dikembalikan lagi kepada orang tua atau diberhentikan dari madrasah. Nah mungkin itu saja ya yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan Bapak berharap kalian bisa melaksanakannya tata tertib yang ada di madrasah ini dan semoga bermanfaat. Mungkin itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.